Pemirsa, lagi-lagi kalangan selebriti dibuat malu dengan tertangkapnya artis dan model Cynthia Alona pada hari Rabu 17 Maret dini hari. Alona disebut-sebut oleh pihak kepolisian terlibat prostitusi. Dugaan keterlibatan Alona lantaran prostitusi itu dilakukan di hotel miliknya di kawasan Kreo, Tangerang Selatan setelah petugas melakukan penggerebekan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, pihak kepolisian menetapkan artis pemilik hotel yang kini terjun ke bisnis properti itu sebagai tersangka kasus keterlibatan prostitusi. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA. Ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini, saya tahu ada juga infotainment. Ya, yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung. Bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya dengan perannya masing-masing. Ada seperti ini. Kalau itu kan masih katanya, ya, masih dugaan. Kami tentunya ingin betul-betul secara terang benderang bersama-sama bekerja sama dengan pihak penyidik, ya. Kami terus terang kami mendukung penyidik untuk agar kasus ini menjadi terang. Siapa berperan apa, siapa mengetahui bagaimana, sejauh apa keterkaitan dan alat bukti yang saling mengkaitkan mereka sehingga mereka menjadi tersangka. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A. Hotel bintang 2 saksi. Yang dulunya pengakuan tersangka, dulunya tempat kos-kosan, kemudian dirubah menjadi hotel. Korban ada 15 orang, adalah semuanya anak di bawah umur. Yang rata-rata umurnya 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Ini yang kita catatkan bahwa ini adalah korban. Ke-15-nya sekarang ini kita titipkan ke P2PP2A, kemudian juga ke penitipan Handayani, ya. Hebohnya saat terjaring petugas, di hotel itu ada beberapa anak di bawah umur. Itu sebabnya pidana yang disangkakan kepada terduga mucikari cukup berat. Mereka dianggap melanggar pasal berlapis termasuk pelanggaran undang-undang anak di bawah umur. Menurut Yusri, jika para mucikari itu terbukti melakukan prostitusi yang melibatkan anak-anak, mereka bakal diganja dengan hukuman 10 tahun penjara. Ya, ini masih kami dalami terus, teman-teman semuanya. Kami persangkakan di sini pertama di Undang-Undang Nomor 88 tentang atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Ancamannya cukup tinggi, 10 tahun penjara. Kemudian juga ada di pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP. Kami masih mendalami lagi, kami akan gelarkan lagi nanti, kami akan dalami lagi semuanya apakah kemungkinan masih ada pasal-pasal lain di sini yang akan kita kenakan untuk kita lapis kepada para pelaku-pelaku ini. Pihak kepolisian juga belum menunjukkan bukti-bukti terkait sebab kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Cynthia Alona, berusaha tenang dan mencari kejelasan soal kliennya yang kini mendekam di Polda. Ya, saya belum dengar langsung dari Alonanya seperti apa atau kisahnya seperti apa. Karena kan memang lagi dalam proses pengembangan penyidikan. Ya, kami menghargai itu, kami menghormati itu, bahkan kami mendukung. Ya, sehingga nanti pada saatnya mungkin dalam waktu dekat kami akan datang dan mendampingi Alona. Biar Alona cerita seperti apa sih yang sebenarnya supaya nggak simpang siur di luaran gitu. Manajemen hotel baik itu pemilik dan juga pengelolanya. Yang pertama memang dia menyediakan tempat, bahkan mengetahui bahwa memang anak-anak yang nginep sana tidak perlu dengan KTP. Harapannya satu, bagaimana jumlah
tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dimiliki semuanya penuh dengan anak-anak yang ini, anak-anak dan juga ada yang dewasa yang kita amankan. Bahkan dia mengharapkan para pelaku bahkan korban ini juga sama supaya tidak usah cepat-cepat meninggalkan hotel ini. Okupansi atau jumlah tamu ini yang dipertahankan. Sehingga kalau ditanya apakah dia mengetahui manajemen ini, tahu, bahkan mengharapkan para korban-korban itu tetap bertahan di dalam hotel tersebut. Nah, tinggal kerja dari joki atau mucikari ini yang kemudian menawarkan melalui media sosial untuk para hidung-hidung belang, ya, dengan sudah menyiapkan kamar bagi para pelaku-pelakunya. Bahkan menurut keterangan daripada korban bahwa memang bukan saja dia melayani tamu, bahkan joki-jokinya ini pun bahkan meniduri si korban-korbannya. Ini masih kami dalami semuanya nanti. Sampai dengan saat ini tidak ada hubungannya. Karena ini Viewer, memang dia adalah public figure. Viewer dia memang ini adalah berbisnis yang mengharapkan bahwa hunian hotelnya ini bisa penuh terus. Ini masalah ekonomi. Ya, saya katakan tadi, motifnya salah satu adalah bahwa di masa pandemi COVID-19 ini hunian cukup kosong. Sehingga bagaimana untuk bisa jalannya roda operasional hotelnya inilah yang kemudian diperbuat. Ya, dilakukan tempat untuk prostitusi. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan keartisan atau apa segala, tidak, karena memang dia pure berbisnis kepada dia sebagai pemilik hotelnya. Sementara itu, artis Nindi Ayunda terlihat makin sering tampil ke hadapan publik jelang sidang perceraiannya dengan Askara Parasadi Harsono. Namun Nindi yang sebelumnya piawai memainkan kalimat dan menyebut alasan perceraiannya dengan Askara lantaran sudah tak tahan lagi hidup bersama sang suami, kini memilih bungkam. Nindi merasa jika jeritan suara hati yang sempat disuarakan beberapa hari lalu dirasa cukup, sehingga saat ditemui ibu dua anak ini memilih bungkam. Buka dulu ya, aku udah kemarin. Ya, Nindi sudah tak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Askara. Sebab Nindi tak ingin hatinya lebih sakit akibat sering diselingkuhin oleh suami. Selain itu, Nindi juga semakin tahu karakter suaminya yang mudah marah hingga melakukan KDRT. Hanya saja, saat didesak soal persialan batin jelang sidang perceraiannya, lagi-lagi Nindi memilih untuk menghindari pertanyaan itu. Ya, Gimana Kak tadi di dalam seperti apa? enggak, ntar aja, Mas. Suasananya seperti apa Kak tadi?